tugas ya. Nanti mungkin saya mohon diingatkan ya siapa Sarah ya PJ-nya ya kalau nggak salah. Baik Pak, nanti saya ingetin. Oke, di WA saja saya. Oke, sudah terlihat PPT-nya? Sudah Pak. Oke, baik. Nah ini ya kita pick up what we left last week. Jadi masih ingat teman-teman bagaimana teori medan ligan ini bisa kita manfaatkan untuk memahami ternyata pembentukan splitting energi dari d orbital itu tidak sesimpel apa yang kita sudah pelajari di teori medan kristal ya. Jadi ternyata setelah kita membreakdown orbital molekul yang terbentuk antara atom pusat dan ligan ini, ternyata orbital T2G itu pure adalah D orbital karena dia di sini obviously non bonding. Kalau kita kembali ke kriteria dalam pembentukan orbital molekul dari orbital atom ya, bahwa simetri dari orbital-orbital yang berinteraksi itu harus sama. Dan kita lihat di sini kalau kita lihat simetri dari sinyal kompleks oktahedral itu terdiri dari simetri EG, T2G gitu ya. American kalau kita lihat di D orbital dan S dan P gitu ya, frontier orbital dari D orbital atom pusat, dan simetri yang kita dapat dari tabel karakter dari suatu objek atau mungkin secara spesifik sinyal kompleks yang bentuknya oktahedral dari tabel karakter yang reducible representatifnya itu A1G, EG, dan T1U, maka ada mismatch ya. Jadi ada satu kelompok orbital yang tidak mempunyai pasangan ya, baik di atom pusat dan di ligannya ya, jadi T2G. Oleh karena itu kita tahu bahwa T2G-nya ini adalah non bonding. Jadi karena dia tidak mempunyai pasangan, jadi simetrinya tidak sama. Nah, sedangkan EG di sini itu adalah EG-nya itu adalah EG yang anti bonding ya. Jadi orbital anti bonding. Jadi orbital yang bonding pasti, orbital yang bonding jauh di bawah gitu ya. Nah, kalau kita isi dengan elektron, ya, orbital diagramnya ini, orbital molekular orbital dari kompleks yang terjadi antara atom pusat dan ligan. Secara kita punya 6 ligan, maka semua orbital yang ada di ligan ini pasti akan mengisi orbital bondingnya ya. Jadi EG, A1G, dan T1U ini. Jadi semua mengisi orbital bondingnya. Makanya senyawa kompleks itu sangat kuat sekali ya interaksinya, karena semua orbitalnya itu terisi orbital bondingnya terisi elektron yang datang dari ligan. Makanya kalau kita lihat dari perspektif teori asam-basa Lewis pun, bahwa betul ligan di sini sebagai donor pasangan elektron bebas, karena memang dia yang berperan untuk memberikan elektron yang mengisi orbital bonding dari ikatan kovalen koordinasi yang terbentuk. Nah, baru elektron yang ada di D orbital ini mengisi sisanya gitu ya. Nah, karena biasanya orbital bondingnya sudah penuh terisi, maka kita tidak punya option lain selain mengisi sisanya gitu ya, baik yang non bonding ataupun anti bonding. Nah, problemnya muncul sama seperti waktu kita mengisi di teori medan kristal ya. Jadi tergantung dari jumlah elektron yang ada di D orbitalnya ya. Jadi di atom pusatnya itu tinggal D berapa gitu ya. Maka kita ada beberapa tipe cara pengisian elektron. Nah, jadi di sini masalahnya mulai muncul ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai frontier orbitals tadi. Jadi frontier orbitalsnya itu secara spesifik
kita lihat dari teori medan ligan bahwa dia merupakan non bonding dan anti bonding ya, ingat di situ ya. Nah, kalau kita berangkat dari D0 sampai D10, jadi kalau kita punya atom pusat, mulai dari orbitalnya itu kosong ya, sampai orbital D-nya itu terisi penuh semuanya, maka akan ada beberapa cara untuk kita menyusun orbital tersebut, terutama di D4 sampai D7 gitu ya. Nah, untuk D0 sampai D3 ini semua sama ya. Jadi pasti cara kita mengisinya low spin karena ya di 3 elektron pertama ya. Jadi kita cuma mengisi 1, 2, 3 gitu ya. Jadi untuk atom-atom pusat yang elektron countingnya dari D0 sampai D3, kalau 0 kan berarti semua nggak ada elektron gitu ya. Jadi baik T2G atau Eg-nya kosong. Jadi semua elektron itu masuk di bonding. Jadi D0 bukan berarti dia tidak ada interaksi, tetapi malah interaksinya sangat kuat gitu ya. Jadi semua elektron itu terisi di orbital bonding. Nah, untuk D0 ya D1 ya kita masuk 1 elektron, D2 1 elektron, D3 1 elektron di sini ya, sesuai dengan aturan Hahn. Nah, problem mulai muncul sama seperti teori medan kristal waktu kita masuk ke D4. Ya, jadi jumlah total elektronnya itu ada 4 sampai 7. Jadi next-nya itu apakah kita isi di sini gitu ya. Yang kemudian konfigurasi ini kita sebut sebagai yang kita kenal ya, sudah kita diskusikan beberapa minggu yang lalu sebagai apa? Ada yang tahu? Konfigurasi apa ini? Halo? Ada yang masih ingat ini konfigurasi apa kalau kayak gini? Low ya Pak, low spin. Low spin, betul. Ya, jadi bisa satu elektron keempat itu kita masukkan ke salah satu orbital di T2G menjadi yang kita sebut sebagai konfigurasi low spin, atau bisa juga kita optionnya kan di sini, kita taruh di sini yang menjadi konfigurasi high spin kan gitu ya. Nah, problem itu muncul D5 sama D5, apakah kita isi di sini atau di sini gitu ya. D5 kalau jadi begini, D5 ya. Ini pasti kosong. Nah, ini low spin atau D5-nya bentuknya seperti ini. D5-nya kayak gini. Nah, ini problematika low spin versus ini high spin ya konfigurasinya. Problematika high spin, low spin dengan high spin ini kita amati dari D4 sampai D7 saja. Ya. Jadi setelah dia sudah D8 kan ya jadi kalau ini semua saya hapus. Kalau D8 sudah tidak ada lagi. Jadi semua pasti akan high spin. Kalau di bawah D4 itu semua pasti akan low spin. Kalau D8 ke atas pasti sudah high spin. Ya. Jadi kalau kita logikanya, kalau kita punya apa namanya D8 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi mau tidak mau bentuknya udah seperti ini. Tidak ada option lain untuk D8. Ya, mau kita isi di atas dulu atau di bawah dulu pasti sama saja. D8, D9 dan D10 ya. Jadi problem high spin low spin itu hanya terjadi di D4 dan D7. Nah, sekarang kalau kita kembali ke apa namanya teori teori medan kristal kemarin, kira-kira masih ingat nggak teman-teman bagaimana kita menentukan mana yang betul gitu ya, low atau mana yang betul, tapi mana yang menurut teori medan kristal itu menghasilkan secara teoritis konfigurasi yang lebih stabil kira-kira. Ada yang masih ingat?
Kalau yang pakai rumus itu ya Pak, kayak jumlah elektron yang di T2G terus dikali berapa gitu nomornya saya lupa. Terus habis itu yang hasilnya lebih rendah. Ya, nah ini ya, CFSE ya. Jadi kita menggunakan satu parameter baru yang kita sebut sebagai Crystal Field Stabilization Energy ya. Jadi energi stabilisasi teori medan kristal gitulah kira-kira. Nah, jadi kita menghitung betul sekali ya jumlah elektron yang ada selisih antara total dari jumlah elektron yang ada di T2G dan EG dikalikan dengan nilai ininya nih apa namanya delta no, apa namanya stabilisasi atau destabilisasi terhadap nilai delta no-nya ya. Nah, tetapi di teori medan kristal itu hampir semua apa namanya kasus pasti yang low spin akan menang gitu ya. Nah, karena dia menghitung dari jumlah elektronnya saja. Nah, tetapi di teori medan ligan kita tambahkan lagi sebenarnya parameternya sama yang digunakan, stabilization energy juga. Nah, cuma bedanya kalau stabilization energinya nanti kita akan lihat nih ya. Nah, jadi ada lagi nih tipenya ya. Jadi LFSE namanya Ligand Field Stabilization Energy. Jadi kita akan melihat apa bedanya nanti crystal field ya, teori stabilization energy berdasarkan teori medan kristal dan medan ligan. Jadi kalau di teori medan kristal tadi stabilization energy itu hanya dilihat dari jumlah elektron saja. Jadi elektron semakin banyak elektron yang ada di energi yang lebih rendah, idealnya semakin stabil gitu. Konfigurasi tersebut kira-kira seperti itulah. Nah, tetapi sebenarnya di kuantum, ya di teori kuantum ada yang kita sebut sebagai repulsions juga terjadi. Ya, jadi logikanya kalau kita menaruh seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu kalau nggak salah, apa namanya, kalau kita menempatkan 2 elektron di suatu orbital yang sama, itu idealnya akan ada slightly repulsion energy karena dua-duanya bermuatan negatif, pasti akan ada tolak menolak. Nah, ini yang kemudian digunakan sebagai salah satu faktor yang bisa kita gunakan untuk menentukan siapa yang lebih stabil gitu ya konfigurasinya, apakah high spin ataupun low spin. Yang kemudian di dalam teori medan ligan ini kita sebut sebagai electron pairing energy. Nanti kita akan lihat satu persatu. Ya, jadi lambangnya di sini theta ya, pi ya, pi besar kalau nggak salah ini ya. Nah, itu pi atau apa itu? Pi Greek letter. Coba Pak. Greek letter. Ya, pi besar ya. Pi besar. Jadi, nah, pi besar ini yang menentukan. Jadi bukan lagi kalau kita kembali ke apa namanya tadi di teori medan ligan, teori medan kristal itu kan jumlah elektron CFSE. Pas kalau kita hitung ya semuanya pasti yang lebih baik ya low spin semua kan karena dengan kita menaruh elektron semakin banyak elektron di orbital yang lebih tinggi energinya semakin tidak stabil kan gitu ya. Nah, tetapi di sini kita menambahkan satu parameter baru yang kita sebut sebagai pairing energy tadi pi. Nah, pi total di sini. Jadi ini kriterianya. Kalau delta nolnya, delta nol kan kita tahu tadi ya gap. Delta nol itu kan ini. Nah, gap antara T2G dan EG. Nah, di sini ingat juga teman-teman harus jangan lupa bahwa T2G di sini adalah non bonding, EG di sini adalah anti bonding ya. Nah, delta nol ini kan gap antara T2G dan EG. Dan kita baru menganggap semua mengasumsikan semua ligannya ini adalah sigma donations. Itu juga harus diingat. Jadi ada 2 basis yang teman-teman harus ingat di sini. Jadi semua interaksinya itu adalah sigma bonding. Nanti kita akan lihat kalau interaksinya itu berbeda. Nanti dia akan mempengaruhi nilai
delta nolnya nih. Tapi sekarang teman-teman mindsetnya difokuskan dulu bahwa interaksi ligan ini semua yang sigma bonding ya. Oke, delta nol ini adalah jarak antara atau beda energi atau energi gap antara T2G dan Ig star di sini. Nah, kalau nilai delta nolnya itu lebih besar dari pairing energi tadi, pi totalnya ini ya, maka konfigurasi yang lebih favorable itu adalah konfigurasi low spin. Nah, seperti ini, misalnya kita ambil contoh D berapa ini? D4 ya. Contoh D4 gitu ya. Maka konfigurasi yang lebih favorable adalah yang seperti ini, low spin. Nah, kalau nilai delta nolnya kurang dari pairing energi totalnya tadi, pi totalnya ini, maka yang lebih dominan atau lebih favorable adalah high spin. Ya. Jadi untuk elektron atau pusat yang memiliki elektron 4 sampai 7 ya. Jadi kriteria ini yang harus kita tentukan. Jadi kita harus lihat nih pi totalnya berarti kuncinya kan ya. Jadi delta nolnya ini kan kita anggap tetap gitu ya. Jadi tinggal nilai delta nol pi totalnya ini yang mengunci. Kalau nilai pi totalnya lebih kecil ya daripada delta nol, maka atom pusat tersebut akan cenderung memiliki konfigurasi low spin. Sebaliknya kalau nilai pi totalnya besar gitu ya, lebih besar dari delta nol, maka dia akan high spin. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan dulu? Jelas? Ada pertanyaan? Oke, jadi ini contoh-contoh molekul atomnya ya, yang Cr2+, ini D4, MO2+, D4 dan seterusnya. Nah, jadi ini penggambarannya ya. Jadi nah ini catatan ya. Nanti sebenarnya kita masih belum lihat. Nah, ini untuk nilai sigmanya, deltanya. Kalau nilai pi-nya ini nanti kita akan lihat apa saja yang mempengaruhi nilai pi totalnya ini. Nah, kalau sigma ini teaser saja, tapi belum kita bahas di sini ya. Jadi nilai sigma ini dipengaruhi juga oleh tadi ligannya, bagaimana ligannya tadi. Sebenarnya mode interaksinya, jadi sigma donations atau pi donations atau pi back bonding. Tapi di sini kita akan fokus ke nilai pi-nya dulu. Nah, jadi ini misalnya penggambarannya D1 ya. Dan ini sampai D6 ya. Ini D7, D4 sampai D7, sorry. D10 ya, D1 sampai D10. Ya. Khusus untuk D4 sampai D7, nah ini bisa high spin seperti ini atau low spin, ya, konfigurasi yang di bawah ini. Sedangkan D1 sampai D3 ini semua sama. Ya. Konfigurasinya semua tidak ada bedanya ya, tidak ada high spin ataupun low spin. Ya. Oke, nah apa yang kita sebut sebagai pairing energy ini tadi? Nah, jadi kalau dari pendekatan kuantum, jadi sebenarnya parameter baru ini yang menentukan tadi apakah dia high spin ataupun low spin, disebut sebagai total pairing energy ini, memiliki dua komponen utama. Jadi ada dua faktor yang menentukan nilai pi totalnya ini. Ya, jadi pi total itu sebenarnya sama dengan jumlah antara pi c dan pi i. Apa itu pi c? Nah, pi c ini adalah suatu parameter yang menunjukkan besaran energi atau besaran destabilizing energi yang terdestabilisasi akibat adanya Coulombic repulsion, karena kita menempatkan dua elektron di orbital yang sama. Tadi yang saya sebutkan di awal, singgung di awal. Jadi kalau kita
menempatkan dua elektron di orbital yang sama, maka itu akan ada kecenderungan tolak menolak, Coulombic repulsion. Coulombic itu kan artinya sesuatu yang berhubungan dengan muatan kan. Jadi muatan Coulombic attractions ada berarti ketertarikan antara sesuatu objek yang bermuatan positif dengan yang bermuatan negatif gitu ya. Kalau Coulombic repulsion sih berarti ada apa namanya tolak menolak yang terjadi antara suatu objek yang bermuatan positif dan positif ataupun negatif dengan negatif. Nah, jadi besaran nilai pi c ini adalah jumlah energi yang jumlah destabilization energy. Jadi energinya itu naik gitu ya. Jadi terjadi kenaikan energi karena ada tolak menolak antara elektron. Dan di sini wajar kalau kita lihat konfigurasi high spin misalnya ya. Kalau kita high spin, artinya kan kita menempatkan semua elektron itu sendiri gitu ya di dalam satu orbital. Jadi kita pisahkan. Nah, pasti di sini pi c-nya akan jauh lebih rendah dibandingkan kalau yang low spin. Kalau low spin, misalnya kita ambil contoh yang D4 gitu ya. Nah, di sini ada pairing energi tentunya. Karena kita memaksa tadinya kalau kita pakai konfigurasi high spin ke elektron yang keempat, ya misalnya kita elektron sudah masukin 3 elektron. Nah, elektron yang keempat ini kan kita punya option apakah kita taruh di atas ini atau di bawah kan gitu ya. Kalau kita taruh di atas, maka elektron yang di sini akan sendirian kan gitu ya. Dia akan stabil lah kira-kira. Nggak ada musuh, nggak ada elektron Coulombic repulsion yang terjadi. Tetapi kalau kita paksa ya, bentuk konfigurasinya adalah low spin, artinya elektron yang ini kita taruh di bawah menjadi seperti ini, maka elektron yang ini, orbital yang ini akan mengexperience Coulombic repulsion yang terjadi. Karena kita memaksa ada elektron yang berdua gitu ya. Ada 2 elektron di dalam satu orbital. Jadi ada tolak menolak yang terjadi. Karena elektron bermuatan negatif, elektron yang satu bermuatan negatif. Meskipun spinnya berbeda ya. Kalau spinnya sama, maka pasti akan jauh lagi menjadi tidak stabil sekali karena dia melanggar larangan Pauli kan gitu ya. Nah, itu komponen yang pertama. Jadi tergantung dari besaran destabilizing energy ini seperti apa nantinya. Jadi semakin banyak elektron yang berpasangan di dalam satu orbital, semakin tidak stabil. Gitu. Nah, tetapi pi c atau Coulombic repulsion destabilizing energy karena Coulombic repulsion ini tidak satu-satunya menjadi parameter terhadap nilai total and pairing energy ini. Nah, ada komponen yang lain yang mengcounterbalance-nya itu. Ya. Nah, jadi yang mengcounterbalance itu adalah kita sebut sebagai pi e. Ya, pi e ini tidak lain dan tidak bukan tadi mirip seperti apa yang kita lihat di teori medan kristal. Ya, jadi dia tidak seperti Coulombic repulsion, ya, pi c, nilainya dia menggambarkan destabilizing energy. Kalau pi e, dia menggambarkan stabilizing energy. Jadi energi yang turun. Jadi berapa banyak energi yang terstabilisasi. Jadi ada di counterbalance tuh. Jadi tergantung nanti berapa nilai pi c dan pi e. Jadi pi e ini adalah stabilizing energy. Kita sebut sebagai electron exchange. Kalau misalnya jadi ini mirip seperti statistik ya. Jadi electron exchange itu artinya bagaimana kita bisa menempatkan elektron itu di orbital yang berbeda dengan spin yang sama. Nah, jadi semakin banyak misalnya gini ya. Jadi saya punya high spin seperti ini ya. Nah, ini bisa saya tukar dengan ini bisa saya tukar dengan ini bisa saya tukar dengan ini. Kira-kira begitulah tempatnya gitu ya. Nah, kalau dia sudah berpasangan, ini tidak bisa kita tukar. Nah, gitu. Jadi electron exchange. Jadi with two degenerated electrons having parallel
spin. Kira-kira seperti itulah. Ya. Jadi semakin banyak kemungkinan kita untuk menyusun elektron di orbital yang energinya sama, maka semakin besar stabilizing energinya. Nah, jadi ini yang kemudian mengcounterbalance nilai pi totalnya ini tadi. Ya. Oke, nah tinggal kemudian kita bagaimana kita bisa menerapkan ini di real kompleksnya ya. Nah, nanti nilai delta O-nya ini sebenarnya mirip seperti CFSE ya. Jadi LFSE ini nanti yang kemudian kita hitung perbedaannya dengan pi totalnya ini. Ya. Nah, ini kita ambil contoh. Tapi sebelum saya masuk ke contoh, kira-kira paham apakah semua paham terkait dengan parameter total pairing energi ini, elektron pairing energi atau pi total ini? Jelas? Baik yang pi C ataupun pi I? Sudah jelas ya? Ada yang masih belum paham? Kalau tidak ada pertanyaan, saya boleh minta tolong salah satu teman-teman menjelaskan dari mana pi totalnya ini sama dengan untuk yang D4 ya. D4 konfigurasinya high spin, gimana nilai pi totalnya bisa sama dengan 3 pi I plus 0 pi C. Kira-kira gimana? Kenapa nilai pi C-nya 0, pi I-nya 3? Mbak, yang mau coba? Halo, suara saya terdengar kan ya? Coba Daryl Brennan, ada nggak Daryl? Nggak ada, oke. Angga Noviana, Cahya Astuti ada? Hadir, Pak. Oke, kira-kira gimana? Tahu nggak? Kenapa nilai pi total dari D4 yang high spin ini sama dengan 3 pi I plus 0 pi C? Kira-kira. Sebenarnya saya kurang ngerti sih, Pak. Cuma tadi sempat mikirnya tuh dari lihat kayak logikanya tuh ini untuk yang pi I itu aku tadi mikirnya masih secara full, abis itu kalau yang PC itu yang ke bawah gitu, cuma masih nggak ngerti yang di sepertinya salah sih Pak yang saya anggapannya gitu, soalnya masih kurang ngerti. Apalagi ya waktu di D8 ini kenapa bisa dapat PI-nya 7 itu juga masih bingung. Ya makanya tadi kita nggak usah ke D8 dulu, yang D4 ini aja dulu. Oke. Nah, yang pi I dulu deh, pi C dulu yang gampang. Pi C yang paling gampang. Kenapa nilai di situ ada 0 pi C, artinya tidak ada pi C.
atau karena itu ya Pak, nggak ada yang stabilisasinya. Di T2G ini kan semuanya bisa bertukar gitu loh Pak. Jadi PIC-nya 0. Tadi PIC masih ingat apa? Menggambarkan apa, nilai apa sih PIC tadi? Coba yang lain. Ada yang masih ingat? Tadi saya jelaskan. Pak, Hah? boleh bantu jawab nggak Pak? Oke, silakan. Nggak apa-apa. Kalau menurut saya yang D4 itu kenapa dia 3pi apa nih? E sama 0 PC. Nah, dia itu karena kalau kita lihat itu di sini kan kalau PC itu kan dia yang destabilisasi. Yang karena elektronnya itu satu orbital itu ada 2 elektron. Kalau kita lihat di sini semua orbital itu nggak ada yang berpasangan, jadi cuma 1 elektron. Jadi dia ini PC-nya 0. Sedangkan kalau misalnya buat E-nya itu kita lihat ini kan cara bertukar gitu ya Pak, probabilitas untuk elektron bertukar. Karena dia bisa bertukar sebanyak 3 gitu, berarti nanti dia jadinya 3 PE gitu Pak. Ya, betul sekali. Ya, jadi that's exactly what it means. Ya, jadi kenapa ada 0 PIC? Karena semua kalau kita lihat konfigurasi D4 high spin, semua elektron tidak berpasangan. Artinya tidak ada destabilisasi energi yang terjadi. Karena tidak ada tolakan kan. Jadi komponen PIC yang berkontribusi terhadap pi totalnya jadi 0 kan, nggak ada, karena nggak ada tolakan yang terjadi karena semua elektron itu berada di satu orbital. Beda dengan yang di sini D8 misalnya atau D6 yang low spin. Kenapa di sini ada 3 PIC? Karena ada 3 elektron yang berpasangan di sini. Jadi ada 3 tolakan yang terjadi, tolakan di orbital ini, tolakan di orbital yang ini, dan tolakan yang di sini. Maka komponen PIC yang berkontribusi terhadap pi totalnya ada 3 PIC. Ya. Nah, sedangkan untuk yang PIE, karena dia tadi elektron exchange, betul sekali ya. Jadi kemungkinan kita menyusun elektron gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi di sini sebenarnya paling gampangnya itu adalah kita hitung. Jadi ini banyak sekali macam-macam cara untuk melihatnya ya. Tapi secara umum ini terkait dengan betul tadi bagaimana cara kita merubah gitu ya. Jadi ini kan two degenerated electrons. Jadi dia harus satu pasang nih. Jadi kalau ini kan dia sendiri gitu ya. Jadi ini kalau kita pindahin ke sini kan konfigurasinya udah beda gitu ya. Jadi dia tidak masuk dalam kriteria electron exchange. Yang kita maksudkan dengan electron exchange itu dia harus sepasang, tapi orbitalnya berbeda. Jadi kita tukar gitu ya. Jadi ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Nah, itu satu PIE. Ini dengan yang ini kita tukar nih, yang tengah dengan yang di sebelah kanan ini satu gitu ya, satu. Nah, kemudian ada kemungkinan lagi nggak? Ada yang paling kiri dengan yang paling kanan ini kita tukar. Semuanya sama kan gitu ya. Nah, dia menghasilkan orbital yang sama, konfigurasi yang mirip, yang sama lah gitu, exactly sama. Nah, begitu juga dengan yang di sini nih. Nah, ini dengan yang ini ya. Satu, ini dengan yang ini 2, kemudian ini dengan yang ini 3 gitu ya. Nah, kemudian mana lagi? Ini dengan ini, kalau kita tukar kan sama, ada 3, 4 berarti ya. Beda dengan ini kan nggak ada pasangannya tadi. Kalau ini saya pindahin ke sini jadi berbeda kan. Yang tadi ini harusnya ininya terisi, ininya kosong. Kalau ini pindah ke sini ya ininya yang kosong, ininya yang terisi. Kan beda, udah beda. Nah, kemudian 3 lagi mana? Kan kita sudah ketemu 4. 3 lagi yang satunya lagi nih, sisanya. Jadi yang spinnya ke bawah, ini juga sama. Tetapi harus dengan yang spinnya ke bawah juga. Nah, ini definisinya kan two degenerate electrons having parallel spin. Jadi spinnya harus sama. Jadi kalau saya gambarin, ini harus pasangannya yang ini gitu ya. Nah, yang ini dengan yang ini gitu ya. Jadi sama ini dengan yang ini dengan yang ini kita sama. Jadi ini dengan ini.
Jadi total di bawah ini ada 3 tambah 3, 6 plus 1, 7. Jadi makanya ada 7 pi I. Nah, untuk yang D6 low spin, ini ada 6. Jadi kan ininya nggak ada gitu ya. Di sini kan nggak ada. Berarti ya ini 1, apa namanya, pi I, ini yang kedua dengan yang ini, dan ini dengan yang ini. Nah, kemudian 3 lagi mana? Saya pakai warna lain deh. Warna blue gitu ya. Ini yang spinnya yang ke bawah, ini dengan yang ini sama, ini dengan yang ini, dan ini dengan yang ini. Gitu ya. Nah, makanya nilai pi totalnya tadi 3 pi I plus 0 pi C untuk yang D4 high spin. Ini pi totalnya ini dan ini. Jadi nanti tergantung konfigurasi dan jumlah elektronnya. Jadi kalau teman-teman nanti ujian, misalnya disuruh menentukan nilai pairing energi untuk misalnya D5 yang low spin, gitu ya. Bikin dulu D5 low spin itu kayak gimana. Kemudian hitung apakah ada apa namanya pi C-nya atau coulombic repulsions-nya. Yang coulombic repulsion itu terjadi karena ada apa namanya tadi pairing elektron yang berpasangan dalam satu orbital. Kemudian hitung elektron exchange-nya. Gitu. Jelas sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelas? Tadi siapa tadi yang masih belum jelas tadi? Angga Noviana, sudah jelas tadi? Kira-kira? Sudah jelas, Pak. Tadi sempat pikirannya kembali. Oke. Yang lain gimana? Kalau ada yang belum jelas ditanyakan ya. Jadi karena ini krusial, jadi teman-teman harus paham betul bagaimana cara mencari pi C dan pi I. Ini fundamentalnya soalnya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Jelas? Nah, kalau tidak ada yang lagi yang ditanyakan, untuk nilai deltanya sama ya seperti CFSE. Jadi jumlah elektron dikali dengan apa namanya berapa besar apa namanya stabilization atau destabilization energy EG dan T2G itu terhadap delta nolnya tadi, hampir mirip seperti CFSE. Tetapi karena kita di sini melihatnya dari perspektif ligand field teori, maka namanya bukan lagi CFSE tapi LFSE. Tapi rumusnya semua sama. Jadi tinggal dikalikan jumlah elektronnya. Misalnya seperti D4 yang high spin konfigurasinya di sini. Karena di T2G-nya ada 3 elektron, ya 3 kali minus 0,4 kali delta 0, plus 1 kali 0,6, dapat minus 0,6 delta 0. Untuk yang D8 sama minus 1,2 kali 10 kali delta 0, dan untuk yang low spin minus 2,40. Kalau kita melihat hanya dari perspektif LFSE atau ya stabilization energinya saja secara umum, ya pasti yang low spin selalu menang kan gitu ya. Ini kalau saya pakai low spin berarti ini dikali 0, berarti ini 4 kali minus 0,4, berarti nah, minus 1,2 kan gitu ya, nilai LFSE yang low spin-nya. Berarti ya kalau kita cuma ngebandingin nilai stabilization energinya, yang low spin pasti lebih baik daripada high spin gitu ya. Tetapi tadi kita punya parameter baru ya, pairing energi ini, pi total ini. Jadi bagaimana kita implementasinya. Nah, ini contohnya. Jadi secara umum nilai pi C dan pi I ini sudah bisa diukur gitu ya dengan menggunakan apa namanya simulasi ataupun apa namanya perhitungan dari teknik spektroskopi. Jadi teman-teman sebenarnya tidak perlu memikirkan gimana nilainya gitu, nilai realnya itu gimana. Biasanya itu sudah diberikan. Jadi kalau kalian mendapatkan soal, misalnya
nilai pi C dan pi I-nya itu sudah ada gitu ya. Nah, misalnya di sini untuk kompleks Fe2+, ya, heksa aquo Fe2+ ya, ferric 2 gitu ya. Kita tahu dia D6. Ya, D6 kan berarti problematik nih, apakah dia high spin atau low spin gitu. Mana yang kira-kira menurut teori LFSE lebih baik gitu ya, apakah high spin ataupun low spin. Kalau menurut teori CFSE ya, kristal medan kristal, pasti hampir bisa dipastikan dia pasti yang lebih baik itu low spin. Ya, karena nilai stabilization energinya pasti jauh lebih rendah, pastilah itu kan gitu ya. Nah, tetapi bagaimana kalau kita lihat dari perspektif teori medan ligan, ya, apakah yang lebih favorable itu high spin atau low spin? Maka ada parameter pi C dan pi I. Ya. Oke, jadi yang pertama teman-teman harus lakuin kalau melihat problem seperti ini, ya, adalah membuat konfigurasinya dulu. Jadi kita tahu bahwa dia D6. Kemudian ada dua kemungkinan kan, low spin atau high spin. Jadi kita buat dulu high spin dengan low spin. Seperti ini konfigurasinya. Kalau low spin semua dia kita taruh elektronnya ini di T2G. Kalau high spin berarti konfigurasinya seperti ini. Jadi dua elektron kita taruh di atas. Oke, kemudian step keduanya adalah menghitung LFSE-nya. Ya, LFSE seperti ini. Nah, jadi LFSE tadi masukin saja ke dalam rumus ya, jumlah elektron dikali minus 0,4 delta 0 ditambah 0 kali 0,6 kali delta 0 untuk kasus yang low spin. Nah, nilai delta 0 kita bisa dapat di sini dari soal diperoleh nilai LFSE-nya minus 22.440 cm pangkat minus 1. Ya, ini satuan energi ya. Nah, jadi ini frekuensi ya, frekuensi. Satuan energi. Frekuensi biasanya nanti kita akan tinggal dikalikan dengan konstanta Planck dapat energi lah kira-kira gitu. Nah, untuk yang high spin juga sama ya, cuma bedanya di sini di orbital T2G ada 4 elektron, di EG ada 2 elektron, maka diperoleh nilai LFSE-nya minus 3.740. Kalau kita cuma melihat dari nilai stabilization energinya saja, ya, maka immediately kita bisa akan mengatakan bahwa low spin yang lebih bagus kan gitu, karena nilai stabilization energy jauh lebih besar di sini, minus 22.000 dibandingkan minus 3.000. Jadi turunnya itu banyak sekali energinya. Energi yang kan energi itu semakin negatif semakin bagus kan gitu ya, semakin rendah semakin bagus. Nah, tetapi di teori medan ligan ada komponen lain tadi ya, pairing energy. Jadi pairing energinya di sini kita bisa lihat ya. Jadi ada 3 pi C ya. Kalau dia yang low spin, jadi ada 3 destabilization energy due to electron repulsion gitu ya. Ini 1, 2, 3 dan 6 pi I. Jadi electron exchange-nya ada 6 ya. 1, 2, 3, yang spinnya ke atas ada 3, yang spinnya ke bawah juga ada 3, total ada 6. Nah, kita tahu nilai masing-masing pi C dan pi I-nya itu dari soal gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat nilai electron exchange pairing energy due to the electron exchange selalu nilainya negatif karena dia stabilization energy ya. Kita lihat di sini pi I stabilization energy pasti nilainya negatif, dan nilai pi C pasti akan positif gitu ya, karena dia energi yang dibutuhkan gitu ya, dia terdestabilisasi, nilainya positif 19.000 di sini. Jadi tinggal kita masukin saja ke dalam rumus. Nah, biasanya lebih gampangnya ada orang yang langsung menghitung nilai delta nolnya dulu gitu ya, atau nilai pi totalnya di sini kemudian dimasukin ke dalam kriteria ini bisa juga. Nih, kayak gini dibuat delta nolnya kan tadi kita tahu nilai delta nolnya. Kemudian menghitung nilai pi totalnya. Kalau misalnya nilai pi totalnya lebih besar, maka dia akan low spin. Kalau dia lebih besar nilai delta nolnya, kalau dia lebih kecil nilai delta nolnya di high spin.
Atau bisa juga dibuat seperti ini. Nah, ini pendekatan di buku, saya lupa ini saya ambil contohnya dari buku Miesler kalau nggak salah. Nah, jadi dia hitung totalnya. Jadi total dari LFSE dan total dari pi total ya. Jadi total pairing energi. Nah, ini dia sebut sebagai total energinya E. Nah, jadi yang lebih stabil itu adalah E yang lebih kecil nilainya. Jadi energi yang lebih rendah. Jadi total tinggal dimasukin saja 3 kali pi c di sini 19.600 ditambah 6 dikali minus 2.000 ditambah nilai LFSE-nya diperoleh nilai total energi untuk konfigurasi D6 low spin ini 24.360. Nah, sedangkan sama untuk yang high speed di sini ada 1 pi c karena cuma ada 1 elektron yang berpasangan, kemudian ada 4 pi i karena di sini ada 1, 2, 3 plus di sini 1. Yang ini tidak kita hitung karena nggak ada pasangannya kan, spin yang ke bawah ini. Kalau di sini ada 1 pasangan spin yang ke bawah gitu ya. Nah, maka ininya jadi 5 gitu. Jadi karena di sini yang elektron yang spinnya ke bawah ini cuma ada 1, maka total pi i-nya cuma ada 4. Ini kita sama seperti yang low spin, kita hitung nilai total energinya sebesar 7.860. Nah, dari sini kita bisa dapat simpulkan bahwa energi yang paling rendah atau yang lebih rendah adalah konfigurasi high speed. Jadi senyawa kompleks hexa aqua Fe2 ini akan tend to have atau tend to exhibit konfigurasi high speed. Kira-kira seperti itu karena nilai total energinya lebih rendah. Jadi kontribusi baik dari stabilization energy, kemudian dari pairing energy dan electron exchange-nya menghasilkan total energy yang lebih rendah daripada yang low spin. Nah, di sini kita bisa mendecide kalau teman-teman bisa lihat kan, kalau di teori medan kristal hampir semua konfigurasi pasti akan mengarah ke low spin karena dia cuma menghitung dari jumlah elektron aja. Nah, tetapi di sini kita punya kontributor yang lain, faktor-faktor lain ya. Dia ada 2 faktor lain. Ini 2 faktor utamanya adalah repulsions dan electron exchange. Maka kita bisa melihat bahwa ternyata tidak selalu low spin yang lebih baik gitu ya, ternyata high spin. Jelas? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya izin sebentar ya ke toilet. Kita break mungkin 5 menit dulu. Silakan kalau misalnya dilihat-lihat lagi, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti. Oke, sebentar saya
Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan sejauh ini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Nah, kemudian bagaimana kalau pertanyaannya ligannya itu, pertanyaan selanjutnya ya, tadi kalau kita lihat bahwa ligannya itu tidak tidak mode interaksinya itu tidak sigma donations tetapi pi donations. Nah, jadi ternyata ya pasti akan menghasilkan interaksi yang berbeda juga kan. Ya, kalau di sini karena simetri antara sigma donation dengan pi donations kan berbeda. Ya, kalau simetri yang sigma donations di sini kita lihat tinggal kita pull out dari karakter tabelnya saja. Kalau ininya sih nggak bermasalah ya, karena orbitalnya kan tetap ya D, S dan P gitu ya. Nah, tetapi yang menjadi problem kan ligannya ini ya. Jadi kalau ligannya itu bulat atau ligannya kalau pi donations kan berarti dia bentuknya begini ya, paralel gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi permasalahan. Jadi permasalahan ini dihandle dengan baik juga oleh teori medan ligan ternyata. Jadi teori medan ligan tidak masalah gitu mau bentuknya itu sigma donations atau pi donations. Jadi kalau kita lihat perbedaan utama, jadi kalau kita tinggal cek saja ya, reducible representations untuk pi ligan orbitals ya. Kalau dia bentuknya oktahedral, tinggal kita pull out tabel karakternya dan kita lihat irreducible representations-nya. Nah, tidak seperti tadi yang sigma donations, ingat, kalau saya kembali lagi, sigma donations tapi irreducible representations-nya ada A1G, EG, dan T1U ya. Nah, di sini ada T2G. Nah, T2G-nya ada ternyata. Oke, nah jadi T2G-nya bukan lagi non-bonding nanti. Jadi kalau kita kembali ke kriteria pembentukan orbital molekul, maka kalau ligannya itu sigma donations, maka dia tidak, orbital TG-nya tidak berinteraksi. Tetapi kalau dia pi donations, karena simetri dari pi interactions ini ada yang T2G, maka T2G-nya juga ikut berinteraksi. Jadi semua orbital D, S, dan P dari atom pusat akan berinteraksi. Ya, jadi tergantung dari ligannya. Ya, jadi nanti itu yang kemudian teman-teman harus cek gitu ya, apakah ligan tersebut akan menghasilkan mode interaksinya itu dalam bentuk sigma donations atau pi donations. Jadi teman-teman harus tahu betul ligannya itu kayak gimana, gitu ya. Jadi kemudian pi interactions ini juga ada dua tipe yang seperti sudah kita diskusikan sebelum UTS ya. Jadi beberapa minggu yang lalu di awal-awal kalau teman-teman masih ingat, tipe mode interaksi dari pi interaction ini juga ada dua. Ada yang kita sebut sebagai pi donor, di mana elektron itu elektron density itu berasal dari ligan. Ada yang kita sebut sebagai pi acceptor, ya, di mana kebalikannya ya, elektron density itu didonorkan dari atom pusatnya malah. Jadi ligannya yang menerima pasangan elektron bebas atau elektron density. Ya, jadi nah ini contoh-contoh ligan-ligan yang membentuk pi donor, interaksi pi donor, misalnya seperti Cl-, Br-, I-, OR-, SR- gitu ya, O2- gitu. Nah, ini contoh-contoh yang back bonding, karbonil, NO, Cn-, dan piridin gitu ya. Nah, jadi kita tahu bahwa T2G-nya bisa berperan dalam pembentukan ikatan, plus tipe interaksinya juga bervariasi. Nah, inilah yang kemudian bisa mempengaruhi
tipikal nilai delta nolnya. Ya. Nah ini kan tadi yang kita lihat di sini ya. Jadi kalau semua ligannya itu kita lihat sebagai sigma donor only, nah, maka T2G-nya non bonding. Tadi yang sudah kita lihat ya di awal. Jadi T2G-nya non bonding. Nah kalau dia pi donor, ya pi donor, maka nilai T2G-nya ini menjadi T2G antibonding. Ya, jadi kalau dia pi donor di sini, T2G-nya ini menjadi antibonding. Artinya kalau dia menjadi antibonding, maka dia akan naik gitu ya, terdestabilisasi kan? Kita tahu bahwa kalau yang antibonding pasti akan lebih tinggi gitu ya. Nah, sedangkan kalau dia pi aseptor bentuknya, artinya dia akan turun gitu ya energinya. Ya. Jadi pi aseptor. Jadi kalau pi donor kan artinya kita menambahkan d orbital yang mempopulasi Ml pi bonding. Ya. Ini memberikan d elektron yang bonding orbital pi aseptor. Ya. Nanti kita akan lihat satu persatu kira-kira kenapa yang ini bisa terjadi. Oke. Nah, jadi sebentar, saya punya PPT-nya nggak ini ya? Ada non bonding oriented perplexity to form pi orbital with ligands. Oh oke. Ya, jadi dia membentuk ikatan ya. Jadi ada ikatan pi bondingnya di sini. Oke, sehingga delta nol atau jarak antara T2G dan EG ini menjadi bervariasi tergantung dari tipe interaksi dari ligannya. Ya. Jadi kalau pi donor, artinya jadi kalau elektron itu memberikan kita memberikan elektron di si ligan memberikan elektron ke atom pusat, ya maka artinya kita mengisi elektron di orbital antibonding. Jadi dua-duanya baik EG ataupun T2G dalam kasus ini adalah orbital antibonding. Nah, kalau sigma donor only, ya, maka T2G-nya ini adalah non bonding. Kemudian kalau dia pi aseptor, maka T2G-nya ini adalah T2G yang yang bonding orbital. Ya. Di sini ada T2G baru yang bondingnya di sini, ini yang anti bonding di sini. Oke, jelas? Sampai sini? Ada pertanyaan? Nah, ini juga sama ya. Nah, tadi kita melihat bahwa nilai delta nol juga bisa mempengaruhi konfigurasi elektronik. Jadi kan dan fenomena ini juga sebenarnya bisa kita asosiasikan dengan apa yang sudah kita amati di teori medan kristal ya. Jadi logikanya semakin kecil nilai delta nol, maka konfigurasi yang lebih favorable apa kira-kira? Tahu nggak? Kalau saya punya sigma donor nih ligannya, maka dia akan lebih cenderung membentuk konfigurasi apa kira-kira? Kalau dia jumlah elektronnya itu adalah D4 sampai D7. Low spin atau high spin? Kira-kira ada yang tahu? Nah, di sini deh. Nah, gini kira-kira. Kalau kita sudah mulai isi dengan elektron gitu ya. Ini kebalikan nih. Kalau ini tadi yang
pi akseptornya sebelah kiri. Kalau di sini pi donornya yang sebelah kiri. Ini kebalik gitu ya. Kalau ini tadi berarti tanahnya ke sini. Nah ini kan D3 semuanya. Kalau saya punya D4 gitu ya. Jadi di mana saya taruh elektron keempatnya itu? Apakah membentuk konfigurasi high spin atau low spin? Kira-kira. Halo? Ada yang bisa membantu saya? Kalau delta nolnya kecil, dia lebih cenderung high spin atau low spin kira-kira? Low spin ya Pak. Low spin. Kenapa kira-kira? Kenapa low spin? Oh enggak Pak, aturan high spin Pak. High spin ya, betul. Karena delta nolnya kecil. Karena seolah-olah semua terdegenerasi kan? Ya enggak? Jadi kayak nggak ada bedanya aja gitu ya. Jadi jarak dari ini ke sini ini. Nah, kalau semakin kecil nilai delta nol, artinya kan semakin beda energi antara EG dan T2G ini semakin kecil. Artinya ya sama kayak dia sebelum terjadi splitting energi aja gitu ya. Jadi ini tinggal naik ke sini gitu. Jadi cenderung akan high spin. Kalau delta nolnya besar, jauh gitu ya. Jadi T2G dengan EG-nya ini sangat jauh perbedaan energinya. Jadi kalau di sini pun tergantung dari nilai pairing energinya kan. Kalau di sini hampir exclusively dia akan low spin karena EG-nya udah terlalu jauh energinya dibandingkan dengan T2G, udah terlalu beda ini terlalu besar. Maka untuk senyawa-senyawa kompleks yang memiliki tipe interaksi antara atom pusat dengan ligannya itu melalui pi akseptor, itu kemungkinan akan menghasilkan low spin gitu ya konfigurasinya. Nah, kalau yang ini high spin gitu kebanyakan. Nah, kalau yang sigma only ini tergantung. Jadi tergantung dari nilai pairing energinya. Tapi ini juga ada yang high spin atau low spin tergantung nilai pairing energi tadi. Tapi kita sudah bisa prediksikan kalau nilai delta nolnya kecil ya pasti hampir bisa kita pastikan dia adalah high spin gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, inilah yang kemudian kalau nilai pairing energinya sama gitu ya, tren ini kita sebut sebagai direct spektro. Kalau yang teman-teman ingat di SMA itu. Nah, itu basisnya. Jadi basis direct spektro, jadi ada yang kita sebut ligan medan lemah dan ligan medan kuat itu ya karena kemampuan dia memforce high spin ataupun low spin. Atau kalau mau kita lihat lebih detailnya lagi adalah bagaimana si ligan itu berinteraksi dengan atom pusat. Jadi kalau kita lihat di bagian yang sebelah kiri di sini, kalau dia sigma donor, karena ini ligan-ligan yang membentuk sigma donor ya interaksinya, maka dia akan cenderung membentuk high spin. Ya di sini tadi sigma donor high spin. Nah, ini kita sebut sebagai ligan-ligan yang medan lemah, weak field, karena dia lemah. Dia tidak bisa mempush T2G ini ke bawah gitu ya. Jadi tidak bisa men-split energi sangat. Jadi kemampuannya untuk men-split D orbital menjadi T2G dan EG secara real gitu ya. Jadi T2G dan EG-nya itu betul-betul kepisah gitu. Itu lemah kemampuannya, maka disebut sebagai medan lemah atau weak field ligands, ligan-ligan yang weak field karena tipe interaksinya pi donor. Ya. Nah, kemudian dia akan cenderung menghasilkan spin yang konfigurasi yang high spin untuk senyawa kompleks dengan D4 sampai D7 lah kira-kira gitu. Tapi kalau D8 atau di bawah D4 ya sama aja, nggak ada perbedaan high spin atau low spin. Nah, ini sigma kalau yang medan di tengah-tengah ini yang sigma donor, kalau dia sudah bisa membentuk pi akseptor ya.
Maka ini yang kita sebut sebagai strong field atau medan kuat, ligan-ligan yang medan kuat ya. Jadi NO2-, fenilalanin, CN minus ataupun karbonil dia tergolong dalam grup strong field ligand karena dia mampu membentuk low spin kompleks. Jadi betul-betul terpisah nih T2G dan EG. Jadi EG-nya bukan lagi non bonding malah jadi T2G-nya bonding gitu ya, orbital bonding. Jadi hampir exclusively menghasilkan konfigurasi yang low spin. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi nilai delta nol ini sangat tergantung secara sistemik berdasarkan dari nilai kondisi logamnya juga ya. Jadi nilai delta nol ini akan meningkat seiring dengan peningkatan bilangan oksidasi dan nilai delta nol ini juga akan meningkat dari atas ke bawah dalam satu grup ya. Jadi seperti itu. Nah, ini ada beberapa pengecualian ya. Pasti kalau namanya teori itu pasti ada anomalinya gitu ya. Jadi tidak selalu ini. Jadi misalnya seperti senyawa oktahedral 3D 4D dan 5D itu hampir exclusively selalu low spin ya. Ini biasanya terjadi karena nilai delta nolnya yang sangat besar gitu ya. Jadi kan ini kan dari atas ke bawah nilai delta nolnya semakin besar karena ada muatan intinya yang besar. Jadi 4D, 5D atau periode 4 dan 5 itu hampir selalu low spin. Oke, jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, dengan cara yang sama sebenarnya kita bisa mengelaborasi tadi teori medan ligan ini ke bentuk ke senyawa kompleks lain yang bentuknya non oktahedral. Kalau tadi kan ini oktahedral ya. Nah, jadi kita mengambil basisnya adalah oktahedral. Nah, jadi kalau misalnya bentuknya yang sudah non oktahedral, tinggal kita sesuaikan saja, ya. Jadi misalnya kita ambil contoh tetrahedral, tinggal kita lihat tabel irreducible representations dari orbital valensi untuk spesifik tetrahedral itu apa. Ya, jadi tinggal lihat tabel karakternya. Di sini sudah ada E, T2, A1 dan T2 untuk senyawa kompleks orbitalnya. Kemudian untuk ligannya kita juga bisa masukkan di sini ya. Jadi untuk yang sigma only, sigma donations only ya, pi sigma di sini kita punya dua simetri ya, A1 dan T2. Jadi dia cuma bisa berinteraksi dengan A1 ini dan T2 di sini ya, baik di sini dan di sini. Ya. Maka orbital diagramnya seperti ini, molecular orbital diagramnya seperti ini. Ya, kita peroleh ada 4 orbital, T2 dan A1 di sini sebagai bonding orbital. Kemudian ada non bonding yang E di sini sebagai non bonding karena dia tidak ada pasangannya kan ya. E di sini menjadi non bonding karena di sini ada A1 dan T2. Ada 1 orbital A1 dan 3 orbital T2 ya. Jadi ada 2 T2 yang very weakly antibonding dan ada 1 yang antibonding. Sedangkan T2-nya yang sini ada antibonding. Nah, tergantung dari ya sama di sininya ya. Jadi di sini adalah frontier orbitalnya tadi. Jadi kalau teman-teman masih ingat, sebentar ada di sini ya. Kalau saya terusin, oh tidak ada. Oke. Jadi kalau kita pakai teori medan kristal, maka kan splitting energinya kan akan sama seperti tadi teori medan kristal untuk yang oktahedral. Jadi splitting energinya ada yang kita sebut sebagai T2G dan EG. Nah, jadi kalau yang tetrahedral kan kalau teman-teman lihat di buku kan kebalikannya gitu ya.
kebalikan dari oktahedral. Jadi kalau oktahedral itu 3 orbital di bawah, 2 orbital di atas. Kalau tetrahedral itu 3 di atas, 2 di bawah. Nanti dengan cara yang sama bisa kita elaborasikan untuk yang lain gitu. Nah, ini ada beberapa hal ya, tergantung dari tipe ligannya juga ya. Jadi hampir biasanya delta T atau beda energi antara d orbital yang tersplit tadi untuk konfigurasi geometri yang tetrahedral dan oktahedral itu biasanya yang tetrahedral jauh lebih kecil. Ya, jadi akibatnya ini akan menyebabkan hampir semua tetrahedral untuk logam transisi 3D itu high spin. Jadi karena delta T-nya ini tidak terlalu besar seperti delta 0 sehingga menyebabkan konfigurasinya itu ada yang high spin ataupun low spin gitu ya. Nah, ini untuk medan kristalnya gitu ya. Medan kristalnya sama tadi ya. Ini ada orbital yang kenapa ini yang ada di bawah karena dia berada langsung di tempat orbitalnya berinteraksi. Kalau ini yang tidak tempat orbitalnya berinteraksi ya, atau tempat ligannya berinteraksi, ligan orbital ligan. Oke, nah nanti dengan pendekatan yang sama teman-teman harusnya bisa membayangkan apa yang terjadi di square planar, kemudian trigonal bipiramid gitu ya, trigonal kompleks yang geometrinya lain. Nanti kita akan mungkin minggu depan saya berikan contoh ininya ya. Waktu kita membahas Ian Taylor kayaknya. Jadi kalau Ian Taylor itu adalah perubahan dari oktahedral menjadi square planar. Nanti kan kita lihat apa yang terjadi dan splitting energinya seperti apa. Oke, jelas sampai sini? Apakah ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini. Minggu depan kita lanjutkan dengan Ian Taylor effect ya. Kemudian ada 2 kayaknya minggu depan itu Ian Taylor effect dan teori spektroskopisnya ya. Jadi bagaimana kita bisa menghitung melihat fenomena hubungan antara splitting energi tadi dengan energi foton yang akan diserap gitu ya. Kira-kira seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kira saya cukupkan sampai di sini saja pertemuan kita. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Nanti perwakilan jangan lupa menghubungi saya untuk saya untuk meng-assign tugas ya. Jadi biar teman-teman juga ada latihan gitu. Oke, terima kasih. Saya tutup. Salam sehat selalu teman-teman. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.